Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan berikan untuk kita. Ini suatu anugerah buat kita, suatu kemenangan buat kita. Puji Tuhan. Katakan ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Bernyanyi bagimu selama ku hidup. Katakan ya Allah, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
puja dan pengagungan kepada-Nya. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar dan inilah yang inilah Tuhan yang kami renungkan setiap waktu Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar, kasih-Mu yang begitu limpah Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami yang datang pada sore hari ini Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Mungkin ada yang sakit Tuhan, menyatakan kuasa mujizatnya. Mungkin ada yang menghadapi masalah Tuhan, berikan jalan keluar bagi semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami hanya mengandalkan kepadamu. Terpujilah akan nama-Mu ya Bapa. Kami akan mulai bangkit ini dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan sekalian amin, haleluya, haleluya. Bukan salah-salah bagi Tuhan kita. Kita akan berikan doa sungguh bagi Tuhan kita. Tuhan
Karena kami yakin pertolongan-Mu itu tidak pernah terlambat. Selalu Engkau membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Terima kasih buat kesempatan sore ini. Kami datang di rumah Tuhan. Kami sampaikan puji-pujian, sorak-sorai kami meninggikan Engkau Tuhan. Dan kami percaya setiap pujian yang disampaikan, yang keluar dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan, maka pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir bersemayam di atas pujian umat-Mu. Karena itu kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi. Kami ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima pesan kebenaran firman. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Lembutkanlah hati kami. Beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang haus, hati yang lapar akan kebenaran firman. Sehingga ketika benih firman ditaburkan, sungguh benih firman Tuhan itu boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Sehingga firman Tuhan mengubah hidup kami.
bahkan mendewasakan iman rohani setiap kami. Roh Kudus, rapi pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Yalah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampai dalam santuan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan kembali bersaudara. Ya. Shalom, puji Tuhan. Sore malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah bertumbuh di tengah kesulitan. Sekali lagi, bertumbuh di tengah kesulitan. Kita akan baca dari kitab Efesus pasal yang keempat, di ayat yang ke-13 mulai sampai dengan ayat yang ke-15. Efesus 4 ayat 13 mulai sampai dengan ayat yang ke-15. Mungkin bahasnya bisa dikecilkan sedikit Pak Widi ya, terima kasih. Efesus 4 ayat 13 mulai sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sampai kita semua, kata kita semua berarti kita umat Tuhan, telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh. Sekali lagi, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Ya. Nah, kalau kita cermati ayat-ayat yang baru kita baca, Tuhan merindukan setiap kita sebagai umat Tuhan itu mengalami pertumbuhan. Ya, dan tentu pertumbuhan itu tujuannya, arahnya itu kepada Kristus. Bukan serupa dengan manusia, tidak. Siapapun dia, saudara. Jangan pernah Bapak Ibu Saudara punya kerinduan, saya ingin bertumbuh seperti si A, saya ingin bertumbuh seperti si B, atau kalau pakai embel-embel, saya ingin bertumbuh seperti pendeta A, saya ingin bertumbuh seperti pendeta B. Jangan. Tujuan, sasaran, arah kita bertumbuh adalah Kristus. Ini yang paling penting. Bukan manusia. Standar Kristus. Menuju serupa dengan Kristus. Ya, jadi jangan terpaku pada seorang manusia, siapapun dia. Jangan. Sekali lagi, jangan. Itu berarti kita mencuri kemuliaan Tuhan. Karena kemuliaan itu hanya bagi Tuhan, yang sempurna hanya Tuhan. Maka pertumbuhan kita arahnya kepada Tuhan Yesus yang sempurna, sehingga kita menuju kepada kesempurnaan. Nah, tetapi menjadi pertanyaan bersama, ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup ini, mungkinkah kita bertumbuh? Kalau semua berjalan baik, semua lancar, lagi diberkati, sukses, berhasil, sangat dimungkinkan untuk kita bertumbuh. Tetapi pertanyaannya, ketika ada tantangan, ada masalah, ada kesulitan, apakah umat Tuhan bisa tetap bertumbuh? Tuhan sangat menginginkan setiap umat Tuhan mengalami pertumbuhan secara rohani. Bukan hanya ketika sukses, bukan hanya ketika diberkati, tetapi ketika ada tantangan, masalah, kesulitan, kita boleh tetap bertumbuh. Itulah sebabnya judul perenungan firman Tuhan hari ini, bertumbuh di tengah kesulitan. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, Pak, bagaimana caranya saya bisa bertumbuh secara rohani di tengah kesulitan yang sedang saya alami? Hidup lagi sulit, banyak masalah, banyak tantangan, bagaimana saya bisa bertumbuh? Sulit, Pak. Oke, kita akan belajar malam ini, Sob.
Bagaimana caranya supaya setiap kita sebagai umat-umat Tuhan bisa tetap terus bertumbuh sekalipun di tengah kesulitan. Ayo kita akan buka Alkitab. Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Ayat-ayat ini akan menjawab bagaimana cara supaya kita bisa bertumbuh sekalipun di tengah kesulitan. Roma 5 ayat 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kesengsaraan berarti kesulitan, masalah, penderitaan sedang terjadi yang membuat seorang jadi sengsara. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, setidaknya dari ayat-ayat ini kita bisa menangkap ada 3 hal yang harus dilakukan umat Tuhan supaya kita sebagai umat Tuhan bisa tetap bertumbuh sekalipun sedang berada di tengah kesulitan. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap bisa bertumbuh di tengah kesulitan? Ini yang pertama, ya, adalah bertekun. Bertekun. Kata bertekun itu punya pengertian sungguh-sungguh dan berpegang teguh kepada Tuhan. Sekali lagi, sungguh-sungguh dan berpegang teguh kepada Tuhan. Tuhan mau supaya Bapak Ibu Saudara dan saya agar kita bisa terus bertumbuh sekalipun sedang mengalami kesulitan, maka Tuhan mau kita tetap bertekun, yang artinya tetap sungguh-sungguh, tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Meskipun ada kesulitan, kita tidak lari dari masalah, tetapi kita hadapi masalah dengan kita bertekun di dalam Tuhan, bertekun di dalam apa yang Tuhan mau, tekun melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, orang yang tekun tentu dia akan bisa tetap bertumbuh sekalipun sedang mengalami kesulitan. Orang yang tekun berarti dia berhasil mengalahkan kebosanan, kejenuhan, itu bisa dikalahkan. Karena salah satu hal yang menghalangi manusia bisa tekun itu bosan, jenuh. Contoh nih Bapak Ibu Saudara bekerja ya, mungkin ada yang sudah bekerja di sebuah tempat perusahaan sekian lamanya. Biasanya semakin lama kita bekerja, itu sampai pada satu titik kita tuh akan merasa jemu, merasa bosan. Karena biasanya jenis pekerjaan yang dikerjakan itu ya itu. Kita bekerja di bidang apa, itu kita kerjakan. Besoknya diulang lagi, minggu depannya diulang lagi, bulan depannya diulang lagi, tahun depan diulang lagi. Semakin lama kita berada di tempat perusahaan tersebut, semakin kita itu kadang merasa jemu, merasa jenuh, merasa bosan. Karena berulang terus kita lakukan hal yang sama. Nah, orang yang bertekun, dia harus melawan kebosanan, dia harus melawan kejenuhan, dia harus melawan kejenuhan. Tidak boleh kalah. Kalau seseorang kalah dengan rasa bosan, rasa jemu, aduh sudah habis bosan, saya berhenti, maka dia tidak bertekun lagi. Karena orang yang bertekun, dia tetap lakukan terus. Dia lawan, bosan dilawan, jenuh dilawan. Itu namanya bertekun. Nah, di dalam Tuhan pun sama. Tuhan ingin supaya kita tetap bertekun di dalam Tuhan, bertekun di dalam apa yang Tuhan mau, bertekun untuk tetap terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Satu ayat kita akan lihat, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua mulai.
Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini ayat yang aneh, saudara ya. Orang jatuh dalam pencobaan, orang sedang berada dalam kesulitan, dianggap sebagai suatu kebahagiaan. Aneh, saudara. Biasanya bahagia itu kalau lagi diberkati, bahagia itu kalau lagi sukses, itu bahagia. Tapi ini lagi ngalami masalah. Yakobus berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Aneh. Oke, kita lanjut sekarang ya. Apa maksudnya? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketika ada masalah terjadi, itu bagian ujian untuk iman kita. Maka itu akan menghasilkan ketekunan, melatih ketekunan kita. 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Kata buah itu kalau diibaratkan seperti sebuah pohon. Pohon itu akan berbuah kalau pohon itu bertumbuh dengan baik. Setuju ya? Kalau sebuah pohon tidak bertumbuh dengan baik, pohon itu tidak bisa berbuah. Tidak bisa. Sebuah pohon akan bisa berbuah kalau dia bertumbuh dengan baik. Nah, Alkitab berkata, umat Tuhan yang tekun, dia akan memperoleh buah yang matang. Berarti orang yang tekun, dia akan bertumbuh dan berbuah. Karena tidak mungkin berbuah tanpa bertumbuh. Lanjut. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak Saudara, ternyata benar, orang yang bertekun ya di tengah kesulitan, orang itu dikatakan dia akan bertumbuh, dia akan berbuah, dia akan disempurnakan. Itu dikatakan supaya kamu sempurna. Jadi orang yang bertekun di dalam Tuhan, dia akan bertumbuh, dia akan berbuah, dia akan disempurnakan. Tapi sebaliknya kalau ada umat Tuhan yang tidak bertekun, saya berani pastikan sulit bagi dia mengalami pertumbuhan. Sulit. Ya, apalagi berbuah, boro-boro bertumbuh aja belum tentu, apalagi berbuah dulu. Sempurna, wah jauh, lah wong dia tekun kok. Tuhan bilang yang bertekun, dan ketekunan didapat ketika ada ujian iman melalui tantangan, masalah, kesulitan. Ya, oke. Jadi ini yang pertama. Bagaimana caranya supaya kita sebagai umat-umat Tuhan bisa tetap bertumbuh sekalipun di tengah kesulitan? Yang pertama harus bertekun. Lawan kebosanan, kejenuhan dan sebagainya, kita lawan supaya kita bisa tetap terus bertekun sampai akhir. Yang kedua, setelah bertekun, Roma pasal 5 tadi yang sudah kita baca, cara yang kedua yang harus kita lakukan adalah bertahan. Betul, ya. Bertahan. Bertahan itu artinya tidak mundur. Seorang yang bertahan, dia tidak mundur dari imannya kepada Tuhan. Apalagi sampai menyalahkan Tuhan. Oh, tentu tidak. Umat Tuhan yang bertahan, dia tidak akan mundur sekalipun lagi di tengah kesulitan, saudara. Dia bertahan, artinya dia tidak akan mundur dari iman kepada Tuhan. Apalagi dia sampai menyalahkan Tuhan. Oh, pasti tidak. Umat Tuhan yang bertahan, dia tidak akan menyalahkan Tuhan. Berapa banyak umat Tuhan seringkali ketika ada kesulitan-kesulitan terjadi, saudara, mulai dia komplain sama Tuhan, mulai dia menyalahkan Tuhan. Tuhan, aku ini sudah begini, aku ini sudah begitu, kok ngalami seperti ini, hidupku kok sulit, masalah kok tidak selesai-selesai. Mana buktinya engkau memperhatikan aku, engkau mengasihi aku? Mana buktinya? Mulai komplain, ya, mulai menyalahkan Tuhan, dan akhirnya mundur dari iman kepada Tuhan. Sangat disayangkan. Saya berani pastikan umat Tuhan yang seperti ini tidak akan bertumbuh, tidak akan bertumbuh. Pasti. Umat Tuhan yang bisa tetap terus bertumbuh sekalipun di tengah kesulitan adalah umat Tuhan yang bertahan. Itu yang kedua. Ya, Yakobus mencatat, ayo kita lihat ya, Yakobus pasal 1
di ayat yang ke-12. Yakobus pasal yang pertama di ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ada kata bertahan. Ya, ini kan bagian yang kedua tadi ya. Cara yang kedua yang harus kita lakukan, bertahan. Bertahan saat dalam apa? Dalam pencobaan, dalam kesulitan, dalam kesengsaraan. Lanjut. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yakobus dengan tegas mengatakan, umat Tuhan yang bertahan, dia pasti akan bertumbuh dan menerima mahkota. Mahkotanya bukan mahkota dari manusia. Kalau mahkota dari manusia, ini nilainya terbatas. Semahal-mahalnya mahkota tetap ada nilai, ya, nilai yang terbatas. Itu mahkota dunia, mahkota manusia. Tapi kalau mahkota dari Tuhan itu mahkota yang luar biasa, upah yang luar biasa. Itu akan diberikan kepada umat Tuhan yang bertahan, sehingga dia bisa tetap bertumbuh sekalipun di tengah kesulitan. Ya, jadi yang kedua bertahan. Kalau yang pertama bertekun, yang kedua bertahan. Yang ketiga sekarang, kembali di Roma pasal 5 kalau Bapak Ibu lihat tadi, ya. Yang ketiga adalah berharap. Berharap. Ya. Artinya keinginan supaya terjadi, ya, sebuah keinginan supaya terjadi dengan mempercayakan kepada Tuhan. Saya ulang, arti dari berharap adalah sebuah keinginan, sebuah kerinduan supaya terjadi dengan mempercayakan kepada Tuhan. Orang yang berharap, dia tidak putus asa, dia tidak akan putus harapan. Sekalipun ada kesulitan-kesulitan yang terjadi, dia tidak putus asa, dia tidak menyerah, dia tidak kehilangan harap. Mengapa? Karena dia terus berharap. Satu ayat berkata, Yeremia 17. Ini ayat yang sangat luar biasa, dan saya percaya banyak umat Tuhan yang sudah tahu ayat ini. Tapi kita baca kembali ya, Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Menaruh harapan berarti berharap, ya. 8. Ia digambarkan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Kita perhatikan kalimat berikut, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang menaruh harapan kepada Tuhan dikatakan, diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akhirnya pohon itu akan berbuah. Meskipun ada musim kering, ada hal-hal yang membuat mungkin pohon itu merasa sulit gitu ya, karena kekeringan dan sebagainya ya. Tapi karena ditanam di tepi air, pohon itu akan menghasilkan buah. Demikian juga umat Tuhan yang berharap kepada Tuhan. Ya, umat Tuhan yang tidak putus asa, umat Tuhan yang tidak menyerah, dia terus berharap pada Tuhan, dia pasti akan bertumbuh dan berbuah. Ya, jadi kita bisa lihat di sini ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya sebagai umat-umat Tuhan kita bisa terus bertumbuh sekalipun di tengah kesulitan. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Bertekun dalam Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Bertahan di dalam iman kepada Tuhan, jangan sampai mundur. Yang ketiga yang harus kita lakukan, berharap, terus berharap kepada Tuhan. Ya, oke. Nah, berikutnya kita akan lihat supaya sekarang kita bisa menangkap dengan lebih jelas. Ada contoh kisah di Alkitab. Saya mengangkat kisah itu selalu dari Alkitab saja.
Karena kalau kisah dari kehidupan itu kadang-kadang bisa keliru. Tapi kalau kisah dalam Alkitab ini nggak salah karena sudah tertulis, tersurat dalam Alkitab. Ya, kisah seorang yang luar biasa, seorang yang bisa tetap bertumbuh, imannya, rohaninya tetap bertumbuh sekalipun hidupnya sangat sulit, betul-betul sulit. Mungkin ada Bapak Ibu yang tahu siapakah dia? Siapa? Oh ya, betul ya. Dia adalah Yusuf, anaknya Yakub. Ini salah satu contoh yang luar biasa. Ya, dia mengalami hidup yang sangat sulit. Bagaimana tidak sulit? Dari seorang anak yang mendapat perlakuan istimewa, dari sekian banyak saudara-saudaranya, Yusuf ini paling dicinta oleh ayahnya. Mengapa? Karena Yusuf ini anak dari ibu Rahel. Maksud saya bukan ibu Rahel Bu Rohani, ya, tapi ibu Rahel yang ada di Alkitab. Ini Yusuf ini anaknya Bu Rahel. Rahel itu istri yang paling dicinta oleh Yakub. Ya, zaman dulu boleh punya istri lebih dari satu. Zaman sekarang tidak boleh. Ya, kalau zaman dulu mungkin orang belum. Tokoh kita boleh punya istri lebih dari satu. Kalau gitu Pak, saya tiru dong. Saya tiru Yusuf, saya tiru Daud. Ya, ini sih istri saya baru satu loh Pak. Satu aja tidak habis-habis loh ya. Kok mau tambah lagi? Tidak boleh. Tuhan bilang satu suami, satu laki-laki dengan satu perempuan, satu wanita. Itulah awal pertama kali pernikahan itu seperti itu. Tapi ya itu karena manusia itu kadang-kadang kurang puas mengejar sesuatu yang tidak benar, so. Akhirnya sampai pada istri pun punya istri lebih dari satu. Tapi anak Tuhan tidak boleh demikian. Setia dengan pasangannya sampai akhir hidupnya. Ya, oke. Nah kita kembali, so. Yusuf ini wah, dicintai luar biasa, dapat perlakuan istimewa dari ayahnya. Tiba-tiba hidupnya berubah secara tragis. Bagaimana tidak? Satu ketika saya singkat, ya, Yusuf diambil oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, lalu dia apa? Dijual. Dijual sebagai budak. Saudara, budak itu hidup yang paling tersulit. Mengapa? Karena budak itu tidak punya hak atas dirinya, tidak punya hak atas hidupnya. Yang punya hak atas diri si budak adalah tuannya. Jadi kalau tuannya itu mau semena-mena dengan budaknya, tidak masalah. Tuannya ngamuk ya gampang, pung, tidak masalah. Tuannya ngamuk ditendang budaknya, tidak masalah. Tuannya ngamuk, budaknya dicambuk, dihajar, tidak masalah. Bahkan kalau ketika tuannya ngamuk, budaknya itu dibunuh, tidak masalah. Mengapa? Karena budak tidak punya hak atas dirinya, tidak punya hak atas hidupnya. Itu zaman dulu, ya. Kalau zaman sekarang tidak ada. Perbudakan sudah dihapus. Dengan adanya hak asasi manusia, tidak boleh ada lagi perbudakan, tidak boleh. Tapi kalau ada perbudakan, sudah bisa bayangkan ya, orang yang jadi budak itu beratnya kayak apa? Saudara mungkin baru kerja di sebuah tempat, mungkin pekerjaannya berat karena mungkin pegawai, karena mungkin asisten rumah tangga, karena mungkin marketing dan sebagainya, ya, membuat saudara mungkin harus keliling. Saudara sudah merasa berat, saudara sudah kadang-kadang ngomong seperti, aduh kerjaanku berat. Tapi tahukah saudara, seberat-beratnya pekerjaan kita belum berat seperti budak. Karena saudara masih punya hak loh atas diri dan hidup saudara. Kalau atasan saudara semena-mena dengan saudara, bisa dilaporkan ke Departemen Tenaga Kerja, betul ya? Bisa dituntut, ada hukumnya. Itu aja orang banyak sudah mengeluh, aduh kerjaanku kok antep yo. Kalau mau udah antep, tidur. Ya. Kadang-kadang saya kalau di rumah tuh ada orang bilang kerja loh, kok antep loh. Kalau udah antep ya tidur. Ya namanya kerja ya antep ya. Tapi ingat, seberat-beratnya yang kita kerjakan belum berat seperti budak, belum. Budak itu sangat berat. Ini Yusuf seperti itu. Diubah, ya, hidupnya tragis berubah. Anak dicinta, paling dicintai sekarang jadi budak. Waduh, sulit hidup Yusuf. Tetapi Alkitab mencatat Yusuf bisa terus bertumbuh sekalipun di tengah hidup yang sulit. Yusuf bertekun
Yusuf bertahan, Yusuf berharap. Mengapa Yusuf bisa bertekun, bertahan, berharap sekalipun di tengah kehidupan yang sangat sulit? Karena Yusuf meyakini penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidupnya. Sekali lagi, mengapa Yusuf bisa bertekun, Yusuf bisa bertahan, Yusuf bisa berharap sekalipun di tengah hidup yang sangat-sangat sulit? Mengapa? Karena Yusuf meyakini penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Ya, dan keyakinan Yusuf akan penyertaan Tuhan itu membuat Yusuf melakukan dua hal. Yang pertama, Yusuf menjalankan tugasnya dengan baik. Yang kedua, Yusuf hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, jadi sekali lagi, keyakinan Yusuf akan penyertaan Tuhan dalam hidupnya membuat Yusuf menjalankan tugasnya dengan baik. Dan yang kedua, Yusuf hidup kudus di hadapan Tuhan. Mari kita lihat ayatnya ya. Kejadian pasal 39 ayat yang kedua. Kejadian 39 ayat yang kedua sampai 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ini Yusuf sebagai budak. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Yusuf di tengah menjadi budak, dia nggak nelongso. Kadang-kadang ada orang nelongso, aduh, urip, katanya gitu ya. Nasib, cek soroni, cek berarti. Karena nelongso begitu, so, akhirnya apa? Sudah males, tidak lakukan apa-apa, so. Karena nelongso. Tapi Yusuf tidak begitu. Kalau dia mau nelongso, sebenarnya punya alasan. Aduh, aku dulu di rumah bapakku paling dicintai, anak yang paling dimanjakan. Sekarang mau jadi budak. Aduh, kalau Yusuf mau nelongso bisa secara manusia ya, tapi Yusuf tidak begitu. Alkitab mencatat Yusuf mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Pekerjaan apa? Budak. Banyak umat Tuhan bilang ini, Pak, saya akan kerja baik kalau saya direktur. Saya akan kerja baik kalau saya seorang atasan. Tapi kalau bawahan, buat apa saya kerja baik? Kalau cuma pegawai, kenapa saya mesti kerja baik? Oh, cuma pegawai kok, cuma bawahan kok, tidak perlu kerja baik. Keliru. Tuhan berkata, siapa yang setia dalam perkara yang kecil, ia akan diberi tanggung jawab dalam perkara yang besar. Tidak mungkin seorang bisa setia dalam perkara yang besar kalau dia tidak setia dalam perkara yang kecil. Banyak orang nggak ngerti ayat ini. Jadi mereka bilang saya akan kerja dengan baik kalau sudah direktur, Pak. Kalau sudah komisaris, kalau sudah punya kedudukan tinggi, pabrikku wis gede, Pak, aku kerja baik. Sekarang mak ini, Pak, keopo kerja baik? Keliru. Yusuf jadi budak tetap bekerja dengan baik. Mengapa? Karena Yusuf sadar Tuhan menyertai dia. Penyertaan Tuhan membuat Yusuf mengerjakan pekerjaannya dengan baik sekalipun budak. Wah, ini luar biasa. Pas saudara renungkan, tidak gampang loh ini. Tidak gampang, loh betul. Ya betul, tidak gampang. Saya renungkan, aduh, jadi budak bisa tetap kerja dengan baik. Asalnya dulu orang sugih. Asalnya dulu orang yang paling dicinta, anak manja, pakaiannya saja jubah maha indah, katanya begitu jauh ya. Diberi Yakub bapaknya pakaian yang maha indah. Sekarang jadi budak, tapi tetap kerja dengan baik. Mengapa? Karena Yusuf meyakini penyertaan Tuhan atas hidupnya. Ya, di penjara sama. Kalau saudara baca ayat-ayat berikutnya ya, di penjara tetap Kejadian 39 di ayat yang ke 22 sampai 23. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf
Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah, Yusuflah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Mengapa? Karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara, kadang umat Tuhan baca nih, apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Amin. Memang betul ayat ini. Tapi kita mesti mengerjakan bagian kita dengan baik. Setuju itu? Tidak mungkin Tuhan buat kita berhasil kalau kita tidak mengerjakan bagian pekerjaan kita dengan baik. Tidak mungkin, so. Karena kita ini kawan sekerja Tuhan. Ya. Jadi Yusuf bisa tetap bertekun, bertahan, berharap karena Yusuf meyakini penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Dan itu ditandai dengan Yusuf menjalankan pekerjaannya, tugasnya dengan baik, dengan bertanggung jawab. Lanjut, selain menjalankan tugas dengan baik, tadi saya sudah katakan, Yusuf juga tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Mari lihat Kejadian 39 ayat yang ke-8. Kejadian 39 ayat yang ke-8. Saya tidak baca ayat 7 ya, nanti kalimatnya didengar tidak enak ya, tapi saudara sudah tahu ceritanya. 8. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia, tuannya, Potifar, tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin, kita perhatikan kalimat ini, aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Ini kalimat yang luar biasa. Yang goda Yusuf atau istrinya Potifar? Istrinya Potifar. Biasanya yang tukang goda itu pria, tapi kali ini terbalik. Yang goda itu istrinya Potifar. Saya percaya penampilan istri Potifar ini, istri pejabat, wah penampilannya pasti wow. Ya, sekarang banyak istri pejabat ketakutan masang status. Karena kalau masang status pakai atau beli tas ini, wah langsung dikejar sama dijen pajak, sama keuangan itu dikejar ya. Jadi sekarang banyak yang takut. Dulu kan orang istri pejabat masang apa itu namanya, ngepost ya, posting ya. Saya rada gaptek soal itu ya. Karena saya tidak pakai Instagram, tidak pakai kayak gitu-gitu ya. Jadi tidak terlalu ngerti ya. Mohon dimaklumi kalau keliru nyebut istilah. Ngepost pakai tas merek Hermes. Tahu Hermes tuh? Tidak tahu, tidak apa-apa. Saya juga tidak ngerti loh tas merek Hermes itu kayak apa. Cuma dengar cerita Hermes. Terus saya bilang, podo-podo tas lah, apa kok Hermes? Ya pokok gak tas kresek ya. Kadang-kadang saya pun kalau pergi sepeda kentorong bawa sesuatu yang cukup mahal gitu ya, saya pakai tas kresek supaya orang nyangka orang ini orang gembel gitu, sangka gitu ya. Tas kresek, padahal dalamnya itu isinya sesuatu yang berharga. Jadi sengaja saya lakukan seperti itu. Wah, ini ditunjukkan di pos. Pak istri pejabat kok ya, gitu saja. Nah, ini Tante Po ini istri pejabat Ini Potifar ini punya kedudukan di istana Mesir. Ya, saya percaya pasti penampilannya Tante Po ini luar biasa ya. Pasti namanya istri pejabat. Nah, ini tiba-tiba Tante Po ini tertarik sama Yusuf. Ya, bukan Yusuf loh yang tertarik, bukan Yusuf loh yang menggoda, tapi Tante Po. Dan Alkitab mencatat itu godanya tidak sekali. Betul, nanti baca ya. Dari hari ke hari. Saya bayangkan itu dari hari ke hari kayak apa Sop, nah, besoknya lagi sop, besoknya lagi sop, waduh sudah dari hari ke hari. Karena kan mereka tinggal di area rumah yang sama kan. Tapi Yusuf menolak. Luar biasa. Bisa saja Yusuf bilang gini, tidak apa-apa wis, aku jauh dari rumah keluarga, tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang kenal aku. Nah ini kan istrinya tuanku. Kalau aku mau sama istrinya tuanku, nanti aku bisa dapat prioritas, aku bisa dapat fasilitas, aku bisa dapat kemudahan. Wis, tidak apa-apa wis, enggak. Kenapa? Karena Yusuf meyakini penyertaan Tuhan ada dalam hidupnya. Sehingga meskipun mendapat godaan seperti ini, berulang kali Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar dan berbuat dosa terhadap Allah.
Wow, luar biasa. Ya, di tengah hidup yang sulit, Yusuf tetap menjaga hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Kadang-kadang ketika hidup sulit, orang itu suka berbelok, suka berbelok. Sulit ya Pak, terpaksa korupsi. Sulit ya Pak, terpaksa mencuri. Sulit ya Pak, terpaksa begini. Betul ya, biasanya begitu sih. Biasanya begitu. Tapi saya percaya jemaat GBI Kajudan tidak ada yang seperti itu. Karena kita mau jaga hidup dalam kekudusan, kita mau jaga hidup dalam kebenaran. Itu yang Tuhan mau. Mengapa? Karena kita yakin penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan yang ada dalam hidup kita membuat kita kalau jalan ke tugas ya berusaha dijalankan dengan baik. Kalau hidup tetap dijaga supaya hidup itu kudus, suci di hadapan Tuhan. Oke. Nah, selain Yusuf meyakini penyertaan Tuhan dalam hidupnya, Yusuf juga fokusnya kepada Tuhan. Orang ketika hidup sulit, kalau fokusnya kepada kehidupannya di dunia, dia akan semakin sulit. Orang kalau hidup sulit, fokusnya kepada masalah, dia akan semakin sulit. Betul. Tapi Yusuf di tengah hidup sulit, dia fokusnya kepada Tuhan. Saya tunjukkan buktinya, ya. Mari kita lihat Kejadian 45 ayat yang kelima mulai. Kejadian 45 ayat yang kelima mulai. Tetapi sekarang, ini perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Saat Yusuf sudah jadi penguasa di Mesir, saudara-saudaranya datang untuk beri makanan dan sujud menyembah kepada Yusuf. Ini perkataan Yusuf. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Perhatikan, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Garis bawah kata Allah menyuruh aku. Nah, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai, maka perhatikan, Allah telah menyuruh aku, ini yang kedua kali, mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Luar biasa. Sampai 3 kali Yusuf ngomong kepada saudara-saudaranya, Allah yang menyuruh aku. Saudaraku, kalau kita baca sekilas, kita bilang Allah gampang Pak, lakukan begitu itu gampang. Saya kasih tahu apa yang dilakukan Yusuf tidak gampang. Saat itu Yusuf punya kuasa. Ini yang menyakiti sedang ada di depannya, sujud menyembah. Yang menjual dia jadi budak ini ada di depan. Kalau manusia umum akan berkata begini, tiba waktunya pembalasan. Dulu kue bikin hidupku susah, saya kita balas. Bahkan orang dunia bilang pembalasan itu lebih kejam. Lebih kejam. Itu orang dunia, tapi anak Tuhan tidak boleh. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Itu orang mengenal Tuhan. Tapi kalau orang dunia, pembalasan lebih kejam. Ditampar sekali, tak balas 2 kali. Itu ya. Itu orang dunia. Oke, kita kembali. Yusuf di tengah situasi sebagai penguasa, dia berkata, Allah yang menyuruh aku. Sampai 3 kali. Berarti fokus hidup Yusuf itu tertuju kepada Tuhan. Kalau fokus hidup Yusuf kepada masalah, dia akan ngomong, kamu nih bikin hidupku sulit sampai aku jadi budak. Kurang ajar kamu ini. Ya kira-kira begitu sobat. Karena fokusnya pada masalah. Tapi fokusnya kepada Tuhan membuat Yusuf berkata, memang ya kamu yang kelihatannya ini jual aku buat hidupku sulit, tapi itu Allah yang menyuruh supaya aku ke Mesir. 3 kali Yusuf berkata demikian. Artinya apa? Fokus hidup Yusuf adalah kepada Tuhan. Yusuf melihat setiap peristiwa yang dialami dalam hidupnya adalah alat Tuhan untuk mendekatkan dirinya kepada mimpinya. Yusuf melihat bahwa
setiap hal yang terjadi dalam hidupnya itu adalah Allah Tuhan untuk mendekatkan diri Yusuf kepada mimpinya, kepada rencana Tuhan. Dan setiap peristiwa yang dirangkai oleh Tuhan itu pasti mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28 kan semua kita sudah hafal. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam kesulitan yang kita alami, untuk mendatangkan, percaya nggak so? Waduh, kadang-kadang kalau sekarang kita bilang amin, tapi kalau waktu benar-benar mengalami kesulitan so, apalagi kesulitan tingkat dewa, kita ngomong gini, opo nih sing api pak? Ya, apa nih sing baik pak? Lawang koyok ini kok baik? Apanya yang baik? Secara manusia mungkin Yusuf bisa berkata seperti itu so. Saat kejadian buruk terjadi dalam hidupnya, Yusuf menganggap kalau secara manusia ya, aduh musibah ini membuat aku jadi menderita secara manusia. Tapi karena fokus Yusuf kepada Tuhan, Yusuf tidak begitu. Ya, Yusuf melihat setiap peristiwa yang dialami itu adalah alat Tuhan untuk membawa dirinya masuk dalam rencana Tuhan. Jika kita melihat kehidupan secara lengkap, seperti kisahnya Yusuf ya, kita bisa lihat kisah kehidupan Yusuf secara lengkap, secara utuh, maka kita akan tahu semua peristiwa itu adalah kebaikan yang digunakan oleh Tuhan untuk menggenapi rencananya. Saya ulang ya, jika kita bisa melihat kehidupan secara lengkap, secara utuh, bukan penderitaannya yang kita lihat ya, tapi melihat kehidupan itu secara lengkap, secara utuh, maka kita akan tahu bahwa semua peristiwa itu adalah kebaikan yang digunakan Tuhan untuk menggenapi rencananya. Kita baca ayat terakhir, Kejadian 50 ayat yang ke-20. Setelah ini pelayan mimbar bisa kembali maju ke depan. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Jadi Yusuf sadar saudaranya bermaksud jahat kepada Yusuf. Yusuf sadar, Yusuf tahu, Yusuf ngerti, Yusuf sadar. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amin. Ya, sudah perhatikan ketika Yusuf bisa melihat kehidupannya secara utuh, dia berkata ternyata rekayasa jahat dari saudara-saudaranya itu dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu mari biarlah sebagai umat Tuhan kita tetap terus bertumbuh. Sekalipun di tengah kesulitan, kita bisa tetap terus bertumbuh dengan 3 tadi hal yang kita harus kerjakan: bertekun, bertahan, berharap. Karena kita percaya Tuhan beserta kita, Immanuel. Arahkan fokus hidup kita kepada Tuhan, serta nantikan waktu Tuhan dengan keyakinan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan melalui setiap peristiwa, sehingga rencananya yang indah pasti akan tergenapi dalam hidup kita. Mari kita akan datang kepada Tuhan lewat satu pujian, kita katakan, janganmu tak terselami oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, ada rencana yang indah, tiada terduga. Tiada terduga kasih-Mu yang besar bagiku. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam
jalan tak terselang. Oleh setiap hati, namun ada satu hal yang tetap kami percaya. Ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih. Heran yang besar. Engkau hadir dalam hidupku Tuhan. Mari bersama dengan Bapak kita katakan penyertaan. Kadang dalam kehidupan ini ada hal yang Tuhan izinkan terjadi. Secara manusia kita merasa berat karena kesulitan demi kesulitan, masalah demi masalah terjadi dalam hidup kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami seperti apa yang dialami oleh Yusuf. Hidup begitu terpuruk, secara manusia sepertinya sudah tidak ada harapan. Bagaimana mungkin aku bisa bertumbuh secara rohani di tengah situasi yang sangat sulit seperti ini? Alkitab berkata, Yusuf tetap bisa bertumbuh secara rohani. Meskipun situasinya sulit, Yusuf tetap bisa bertumbuh secara rohani. Mengapa? Karena Yusuf tetap bertekun. Yusuf tetap bertahan. Yusuf tetap berharap. Dia yakin Tuhan beserta dengan hidupnya. Tuhan tidak tinggalkan dia. Akan dia arahkan fokus hidup kepada Tuhan. Itulah yang membuat Yusuf kuat. Dan akhirnya Yusuf bisa terus bertumbuh sampai rencana Tuhan yang indah atas Yusuf tergenapi. Saya yakin Tuhan juga punya rencana yang indah buat setiap kita. Mungkin sekarang kita belum melihat apa ya rencana Tuhan yang indah buat hidup saya. Kita belum melihat. Kita belum bisa mengetahuinya. Kita belum bisa membayangkannya. Apa rencana Tuhan yang indah di balik hal-hal yang sulit seperti ini? Apa Tuhan? Tapi percayalah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Karena mari terus kita bertumbuh di dalam Tuhan. Mari terus mengasihi Tuhan. Satu keyakinan kita, Allah sedang mengerjakan sesuatu yang baik dan indah untuk hidup kita. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, ada sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu sekali lagi.
firman Tuhan datang kepada kami. Tuhan rindu supaya setiap kami sebagai umat-umat Tuhan bisa tetap terus bertumbuh sekalipun di tengah situasi yang sulit. Secara manusia tidak mungkin bisa bertumbuh, tetapi ketika kami tetap bertekun di dalam Tuhan, kami tetap bertahan di dalam iman kepada Tuhan Yesus, dan kami tetap berharap kepada Tuhan, maka kami percaya kami akan bisa terus bertumbuh sekalipun situasinya sulit, dan kami akan berbuah. Hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus yang akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga setiap kami umat-umat Tuhan terus mengalami pertumbuhan secara rohani, bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Hamba berdoa untuk setiap jemaat GBI Rahel diberkati di dalam iman rohani, diberkati di dalam kehidupan keluarga rumah tangga, diberkati di dalam usaha pekerjaan, diberkati di dalam studi sekolah. Bahkan Tuhan berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Kami pegang dan kami percaya janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali. Demikian juga kami berdoa buat teman-teman seiman kami. Mungkin ada mereka yang sakit, Tuhan Engkau jamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang menghadapi masalah, biarlah iman kami tetap teguh untuk menanti-nantikan Tuhan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus meminta kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekalian sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Haleluya.